Halo teman-teman, selamat datang di LNF Trilogy. Pada video kali ini, saya akan merunut alur dari sebuah film. Ini adalah film yang dirilis pada tahun 2015, yang menceritakan tentang saat di perjalanan, seorang wanita mengalami kecelakaan, terjebak dalam situasi yang mencekam dengan seseorang yang jahat, dan terpaksa berjuang untuk bertahan hidup. Di tengah panas terik padang gurun yang sepi, seorang wanita berhenti di pinggir jalan, menarik napas dalam-dalam untuk meredakan kegelisahannya. Namanya Mallory, dan dia sedang dalam perjalanan menuju Denver untuk menghadiri gladi resik pernikahannya. 2 minggu lagi, dia akan mengucapkan janji suci dengan tunangannya, yang saat ini sedang menunggunya di kota itu. Meskipun pernikahan yang indah sudah di depan mata, hati Mallory dipenuhi keraguan. Ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya, sesuatu yang membuatnya merasa tidak tenang. Saat Mallory beristirahat sejenak, ponselnya bergetar. Adiknya, Ella, menghubunginya. Ella yang peka terhadap perasaan kakaknya, khawatir karena bisa merasakan kegelisahan Mallory dari jauh. Mallory yang tidak ingin membuat adiknya cemas, berusaha meyakinkan Ella bahwa semuanya baik-baik saja. Meskipun jauh di dalam hati, dia masih diliputi rasa tidak pasti. Setelah percakapan singkat itu, Mallory menutup telepon dan melanjutkan perjalanan. Diiringi alunan lagu-lagu favoritnya, dia mencoba mengusir rasa galau yang terus menghantui. Sesekali, dia membuka pesan dari tunangannya yang memberitahunya bahwa dia sudah menunggu di Denver. Namun, meski menerima pesan itu, rasa cemas tetap menghantui Mallory, seolah ada sesuatu yang belum terselesaikan. Perjalanan yang awalnya lancar, tiba-tiba terganggu saat mobil Mallory mendadak mogok di tengah jalan. Dia mencoba memperbaikinya dengan pengetahuan seadanya. Namun usaha itu sia-sia, tidak ada sinyal ponsel di tempat terpencil itu, membuatnya terjebak tanpa bantuan. Sambil menunggu, Mallory membuka kaleng soda untuk menenangkan diri. Namun nasib buruk tampaknya belum selesai. Minuman itu tumpah dan membasahi bajunya, yang memaksanya untuk mengganti pakaian. Saat Mallory sedang mengganti baju, tiba-tiba seorang pria muncul, membuatnya terkejut. Pria itu yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Christian, dengan sopan menanyakan masalah yang dihadapi Mallory. Melihat ada harapan di tengah situasi yang sulit, Mallory menjelaskan masalah mobilnya. Christian dengan sikap yang tenang dan berpengalaman menawarkan bantuan. Dengan cekatan, dia memeriksa mobil dan berhasil menyalakannya kembali. Setelah perkenalan singkat, Mallory merasa sangat berterima kasih kepada Christian atas bantuannya. Ia bahkan berniat memberikan uang sebagai tanda terima kasih. Namun Christian dengan rendah hati menolak tawaran itu. Bagi Christian, ucapan terima kasih dari Mallory sudah lebih dari cukup. Saat mereka berbicara, pandangan Christian tertuju pada gaun pengantin yang tergantung di bagian belakang mobil Mallory. Dengan cepat dia menyadari bahwa Mallory akan segera menikah. Mallory memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya, meninggalkan Christian di tempat tersebut. Namun, setelah melaju beberapa meter, pandangannya terpaku pada kaca spion. Dia melihat Christian berdiri sendirian di tepi jalan, dan rasa kasihan mulai merayapi pikirannya. Mallory berada dalam dilema antara perasaan kasihan atau ketakutan untuk mengajak seseorang yang baru saja dikenalnya. Setelah beberapa saat merenung, Mallory memutuskan untuk mengambil resiko. Dia menepi dan mengajak Christian untuk menumpang di mobilnya, mengingat mereka menuju arah yang sama. Christian tampaknya sedikit terkejut, namun senang menerima tawaran itu. Dia bertanya-tanya apakah Mallory benar-benar yakin ingin membawanya, dan Mallory mencoba meyakinkan dirinya bahwa Christian tampak seperti orang yang baik, merasa dia akan menyesal jika tidak memberikan tumpangan. Selama perjalanan, Christian mulai membuka percakapan, dan keduanya mulai saling mengenal lebih dalam. Mallory bercerita tentang adiknya Ella, yang sering bergonta-ganti pasangan, dan tampaknya semakin terjebak dalam kehidupan yang rumit.
Mallory juga berbicara tentang calon suaminya, menceritakan profesi dan momen-momen yang mereka lalui bersama, tanpa diketahui bahwa Christian dengan rencana jahat yang tersembunyi di balik senyumnya, mulai memancing Mallory untuk terus berbicara tentang calon suaminya, seolah ingin menggali informasi lebih dalam. Ketika Mallory menanyakan tujuan Christian, ia menjelaskan bahwa dia akan berhenti di kota berikutnya, di mana ada sebuah pondok kecil tempatnya berencana untuk menginap. Mallory yang merasa lelah setelah perjalanan panjang memutuskan bahwa dia juga akan beristirahat di pondok tersebut, berharap bisa makan dan minum sebelum melanjutkan perjalanannya. Namun, ketika mereka melewati sebuah pertigaan yang sepi, suasana mulai berubah. Christian mulai menggoda Mallory dengan kata-kata yang cukup tidak sopan, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Ketika Mallory dengan tegas memintanya untuk keluar dari mobil, Christian menolak, dan situasi segera berubah menjadi berbahaya. Ancaman mulai muncul dari bibir Christian, yang membuat Mallory terjebak dalam ketakutan yang mendalam. Christian bahkan mengeluarkan pisau, memaksa Mallory untuk terus mengemudi menuju hotel tempat dia akan menginap. Di sepanjang jalan, Mallory mencoba memikirkan cara untuk melarikan diri dari Christian, yang kini dia sadari adalah seseorang yang jahat. Dia menyadari bahwa Christian tidak memakai sabuk pengaman, dan sebuah rencana nekat mulai terbentuk di kepala Mallory. Mallory memperhatikan jalan, mencari tempat yang tepat untuk menabrakkan mobilnya, berharap bisa membuat Christian cedera atau terlempar keluar dari mobil. Namun, rencana itu berantakan ketika alarm sabuk pengaman berbunyi, mengganggu Christian yang akhirnya memutuskan untuk memasangnya. Menyadari bahwa kesempatan itu hilang, Mallory dengan cepat membuat keputusan lain. Dia menambah kecepatan mobilnya menuju pembatas dengan niat untuk menabrakannya. Namun, saat mobil menghantam pembatas jalan, pembatas itu jebol dan mobil mereka meluncur ke bawah bukit. Lalu Mallory tersadar beberapa saat kemudian, dengan tubuhnya yang terasa sakit akibat luka-luka yang dideritanya, dan juga dia terjebak di dalam mobil yang hancur. Mallory mulai panik, mencari-cari keberadaan Christian di sekitar mobil. Dari kaca spion, ia bisa melihat Christian terlempar cukup jauh dari lokasi kecelakaan. Hanya terlihat kakinya yang tersisa di kejauhan. Mallory berusaha membuka sabuk pengamannya dengan harapan bisa keluar dari mobil, tetapi kakinya terjepit di antara jok dan pintu. Dan juga pintu mobil tidak bisa dibuka karena tertahan oleh sepotong batang pohon besar. Kakinya berdarah akibat terjepit, dan usaha untuk menariknya keluar terasa sia-sia. Dengan susah payah, Mallory memantau keadaan sekitar dari kaca spion. Ia melihat Christian yang masih tak bergerak di kejauhan. Dalam keadaan putus asa, Mallory mencari-cari ponselnya dan secara tidak sengaja menemukan pisau milik Christian. Dengan segala cara, ia meraih pisau tersebut dan akhirnya berhasil mendapatkannya sebelum Christian datang kembali. Ketika Christian sadar dan mendekati Mallory dalam keadaan yang terluka, dia mengancam bahwa Mallory akan mati dalam waktu dekat jika tidak mendapatkan bantuan. Setelah itu, Christian meninggalkan Mallory, mencari pertolongan untuk mengobati lukanya sendiri. Tetapi tidak ada seorang pun yang mendengarkannya di tempat yang sepi itu. Saat malam tiba, Mallory menggunakan cahaya senter dari tasnya untuk penerangan. Ia mencoba menendang pintu mobil dengan kekuatan penuh, tetapi pintu tetap tidak mau terbuka. Dan suara aneh dari luar seperti seseorang menginjak ranting kering, membuat Mallory merasa tertekan. Namun tidak ada siapapun di luar, dan ia memutuskan untuk mematikan semua lampu dan mencoba untuk tidur. Di keesokan paginya, Mallory terbangun dan mulai mencari-cari sesuatu yang bisa membantunya bertahan selama menunggu bantuan. Dia mengeluarkan barang-barang dari tasnya, dan hari demi hari berlalu, dan makanan serta minuman di dalam tasnya habis. Mallory mulai merasa lelah dan putus asa. Setelah 2 hari, Mallory terbangun kembali dalam keadaan yang semakin kritis. Ia melihat keluar dari kaca spion, namun tidak ada tanda-tanda keberadaan manusia. Tidak lama kemudian, Christian pun muncul kembali. Ia mengungkapkan bahwa dia telah menemukan sebuah rumah
beberapa mil dari tempat kecelakaan dan membawa makanan serta minuman yang didapat dari sana untuk Mallory. Namun Christian ternyata hanya berusaha menggoda Mallory. Meskipun dia membawa makanan dan minuman, ia mengajukan syarat kepada Mallory. Dia harus menceritakan kisah percintaannya. Christian menunjukkan minat khusus pada cerita-cerita dan meminta Mallory untuk bercerita tentang pengalaman pertamanya saat berhubungan. Dalam keadaan putus asa untuk mendapatkan sedikit makanan dan minuman, Mallory pun mulai bercerita tentang pacar pertamanya. Christian mendengarkan dengan semangat. Namun seiring berjalannya waktu, Mallory menyadari bahwa Christian tidak akan memberikan apapun. Tetapi Christian yang menuduh Mallory tidak menceritakan hal yang sebenarnya dan hanya mengerang cerita untuk menyenangkan hatinya. Christian pun meninggalkan Mallory tanpa memberikan apapun yang telah dijanjikan. Setelah Christian pergi, Mallory memutuskan untuk membongkar isi tas yang ditinggalkan Christian. Ia menemukan dompet dan kartu pengenal di dalamnya. Mallory menulis pesan singkat di sebuah kertas, berharap bahwa jika dia mati, seseorang akan menemukan pesan tersebut dan melaporkan Christian ke polisi. Di tengah pemburuan untuk menemukan sesuatu yang bisa membantunya bertahan hidup, Mallory tanpa sengaja menemukan korek dan rokok milik tunangannya. Lalu menggunakan barang-barang tersebut, Mallory menyalakan api untuk membakar barang-barang di sekelilingnya, termasuk pakaian pengantin yang dibawanya. Saat malam tiba, Mallory mencoba beristirahat, tetapi terbangun oleh gangguan dari tikus yang menggigit bajunya. Rasa ketidaknyamanan meningkat saat dia menyadari bahwa ada banyak tikus. Mallory berusaha mengusir mereka dan bahkan membunuh salah satu tikus dengan menggunakan kunci mobilnya. Setelah mencari-cari, dia menemukan bungkus makanan, tetapi hanya tersisa saus. Dalam keadaan lapar dan putus asa, Mallory memutuskan untuk memakan daging tikus yang baru saja dibunuhnya, menyayat dan membakarnya sebelum memakannya. Saat pagi hari tiba, Mallory terbangun karena suara getaran dari ponselnya. Setelah mencari-cari, dia berhasil menemukan ponselnya, namun panggilan dari Ella sudah berakhir. Mallory mencoba menelpon kembali, tetapi tiba-tiba Christian muncul kembali. Dalam kekhawatiran, Mallory cepat-cepat menyembunyikan ponselnya. Christian dengan sikap yang seolah-olah memberi pujian, menyatakan bahwa Mallory menunjukkan kemajuan karena telah berhasil bertahan hidup dengan memakan daging tikus. Sambil mengamati bangkai tikus yang telah dimakan oleh Mallory, Christian tampaknya ingin memastikan keadaan Mallory sebelum pergi. Dan setelah kepergiannya, Mallory mencoba menghubungi Ella kembali. Namun, Christian kembali datang dan merampas ponselnya dan juga menghancurkannya. Selanjutnya, Christian membawa sebuah tas peralatan yang diambil dari rumah yang sebelumnya dia sebutkan. Di dalam tas tersebut terdapat perkakas dan juga sebuah gergaji. Christian memberitahu Mallory bahwa satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan memotong kakinya sendiri. Dengan rasa yang putus asa, Mallory mencoba memotong kakinya, tetapi keberaniannya tidak cukup untuk melakukannya. Dan malam pun tiba, dan rasa haus serta lapar semakin menyiksa. Mallory mulai berpikir untuk meminum air dari botol minumnya yang tersisa sedikit. Beruntung, sebelum ia sempat menghabiskan air tersebut, hujan mulai turun dengan deras. Mallory menampung air hujan yang turun dan meminumnya dengan harapan bisa sedikit meredakan rasa hausnya. Dalam keadaan yang semakin kritis, ia juga mendengar berita dari radio tentang kemungkinan hujan lebat yang bisa menyebabkan banjir. Hujan pun semakin deras, dan di kejauhan, Mallory melihat sebuah mobil menepi. Dengan harapan, ia berusaha berteriak sekuat tenaga, berharap pengemudi tersebut akan mendengarnya. Namun, pengemudi itu ternyata adalah Christian. Mallory kemudian memikirkan lagi sebuah rencana. Dia menggunakan darah tikus yang telah dibunuhnya untuk berpura-pura mati dan mulai menggergaji sedikit kakinya. Ketika Christian mendekati mobil untuk memeriksa kondisi Mallory, ia terkejut melihat Mallory yang tampaknya sudah tidak bergerak. Christian menggunakan ranting untuk memastikan apakah Mallory masih hidup ataupun sudah mati. Saat Christian mulai mendekat, Mallory memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menusuknya dengan pisau. Setelah berhasil, Mallory mengambil kunci mobil Christian dan menyalakan alarm mobil untuk menarik perhatian para pengemudi yang melintas.
Setelah itu Mallory melemparkan kunci mobil ke semak-semak, berharap bahwa alarm mobil dapat menarik perhatian dan memancing kedatangan orang lain. Ketika Christian mendengar alarm mobil dan melihat bahwa Mallory mungkin telah memancing perhatian, ia segera menuju mobilnya untuk mematikan alarm dengan cara memutus aliran dari baterai. Tak lama kemudian, sebuah mobil patroli mendekati lokasi tersebut. Seorang petugas mendekati Christian dan memperingatkannya bahwa cuaca akan semakin buruk. Petugas menyarankan agar Christian segera menderek mobilnya untuk keluar dari jalan tersebut. Christian menjelaskan bahwa kunci mobilnya tertinggal di dalam mobil, sehingga ia tidak bisa masuk ke dalamnya. Dan petugas yang kebetulan mengenal orang yang disebutkan Christian setuju untuk mengantarkan Christian ke tempatnya menginap untuk mengambil peralatan mobilnya. Saat mereka berangkat, petugas mendengar suara klakson beberapa kali dari arah Mallory. Dia mencoba mencari sumber suara tersebut, tetapi karena keadaan gelap dan cuaca yang buruk, petugas tidak dapat melihat apapun. Mallory berteriak sekuat tenaga, tetapi klakson mobilnya mulai terganggu dan tidak bisa berbunyi lagi. Mallory kemudian memukul-mukul pintu mobil dan berteriak dengan keras lagi, tetapi petugas tetap tidak mendengar apapun. Petugas pun akhirnya pergi bersama Christian yang sudah merencanakan sesuatu yang jahat terhadapnya. Mallory panik melihat petugas dan Christian saat meninggalkan tempat tersebut, dan juga hujan semakin deras dan air mulai membanjiri lereng bukit, meluap ke sungai. Air semakin tinggi hingga masuk ke dalam mobil. Di keadaan itu, Mallory merasa terancam akan tenggelam bersama dengan mobilnya dan nekat mencoba memotong kakinya untuk keluar. Saat Mallory berusaha memotong kakinya, air semakin deras, mendorong mobilnya ke arah sungai. Pintu mobil yang tertahan oleh pohon mulai terlepas, dan mobil terbawa aliran air menuju sungai. Setelah mobilnya terbawa aliran air, Mallory berhasil keluar dengan sisa tenaganya. Ia pun mulai berenang mencari tempat yang lebih tinggi dan menemukan sebuah batang pohon yang membantunya untuk menahan diri. Setelahnya, Mallory berusaha menyusuri jalan kecil dan menemukan sebuah rumah yang ternyata adalah rumah yang diceritakan oleh Christian. Ketika ia hampir terlihat oleh Christian di dalam rumah tersebut, ia mempercepat langkahnya. Namun ia berhenti saat mendengar seorang wanita berteriak minta tolong dari dalam rumah. Dalam keadaan bimbang antara melarikan diri atau menolong, Mallory akhirnya memutuskan untuk membantu wanita tersebut. Dan juga Mallory hampir saja terkena jebakan beruang yang dipasang di halaman rumah. Mallory lalu berhati-hati melangkah menuju belakang rumah tersebut, di mana ia menemukan sebuah mobil patroli yang ternyata milik petugas yang sebelumnya. Setelah memeriksa, Mallory menemukan bahwa semua sambungan radio sudah diputus oleh Christian. Ia mengintip dari jendela dan melihat bahwa seorang wanita terikat di ranjang dalam keadaan tertelungkup. Mallory kemudian bergerak ke jendela lainnya dan melihat sebuah pistol milik petugas serta seorang polisi tak berseragam yang terikat. Christian tampaknya sudah menyiksa polisi tersebut dengan menembakkan paku. Mallory memanfaatkan kesempatan itu untuk masuk ke dalam rumah, mengambil pistol dari ruangan depan, dan menemukan mayat pemilik rumah yang telah dibunuh oleh Christian. Dengan pistol di tangan, Mallory menuju ke kamar tempat wanita itu berada. Ia lalu membisikkan perintah agar wanita itu diam dan mulai melepaskan ikatan tangannya. Tiba-tiba, Mallory mendengar suara Christian mendekat dan ia bersembunyi di belakang pintu. Christian yang datang untuk memastikan wanita yang disekapnya masih ada, keluar dari kamar dan Mallory melanjutkan rencananya. Saat Christian kembali dari kamar, Mallory segera menodongkan senjata pada Christian dan menembakkannya. Namun, tembakan Mallory meleset. Christian kemudian mulai mengejar Mallory dengan marah. Dalam perkelahian yang sengit, Mallory berhasil melawan, menendang Christian di daerah yang mematikan, dan melarikan diri ke lantai atas. Di sana ia bersembunyi di sebuah kamar. Christian yang mengira Mallory telah meloncat keluar dari jendela kamar karena jendelanya terbuka. Mallory memanfaatkan kesempatan itu untuk mendorong Christian hingga jatuh, dan salah satu kakinya terjepit dalam jebakan beruang. Mallory menghampiri Christian dan memberikannya sedikit ceramah sebelum memberikan sebuah pisau kepada Christian, memberikannya kesempatan terakhir untuk menyelamatkan diri.
Mereka berdua menghilang dalam kegelapan malam, sementara Christian tetap terjebak dalam kesakitan dan penderitaan. Dan itulah keseluruhan alur filmnya. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Jangan lupa berikan pendapat dan komentar kalian di bawah, serta subscribe untuk konten-konten lainnya. Terima kasih sudah menemani saya kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.